Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Putri Farasifa Lutfiah dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 1A. Kali ini saya akan menyampaikan hasil resume tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Yang pertama, analisis Net Present Value atau NPV. Analisis kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Kemudian analisis kelayakan finansial menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost atau biaya pembangunan, kemudian land and replacement cost, biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance, sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan farebox atau tiket. Kemudian yang kedua, ada analisis benefit ratio atau BCR. BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya yang dilihat pada kondisi ini nilai sekarang atau present value. Sedangkan ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah yang pertama, jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Namun sebaliknya, jika BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Kemudian, yang ketiga, analisis Internal Rate of Return atau IRR, yang pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode IRR adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Kemudian yang keempat, analisis ekonomi Internal Rate of Return atau EIRR yang merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan IRR dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya diadakan interpolasi. Kemudian analisis payback period atau PP merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode PP adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika PP lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Sebaliknya, jika PP suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Yang terakhir, analisis Life Cycle Cost atau LCC merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengembalian keputusan. Untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable, Federal Highway Administration menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA dipekerjakan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35-40 tahun,
Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan dalam analisis LCCA. Sekian presentasi resume dari saya tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.